terima kasih Tuhan. Oh, aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, haleluya, berserah kepada Yesus, Guru dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give, amin, haleluya. I will ever love and trust Him, in His presence daily live, amin, haleluya. Oh, I surrender, amin, haleluya. Oh, I surrender, amin, haleluya. All to Thee, my blessed Savior, I surrender, hallelujah. I surrender, amen, hallelujah. Oh, I surrender, amen, hallelujah. All to Thee, my blessed Savior, I surrender, amen, hallelujah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, amin, haleluya. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima laku, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Dalam Mazmur 37 ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan aku memuji nama-Mu yang agung, nama-Mu yang kudus dan mulia. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami, mau baca firman-Mu hari ini. Berkati Tuhan Yesus. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah pada Yesus. Serahkanlah seluruh hidupku hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Kami lapar hauskan firman-Mu. Biar firman-Mu sumber kebenaran akan menuntun kami di jalan yang benar, sampai suatu hari kelak aku hidup bersama Engkau di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita kembali bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita sampai pada Rabu malam ini tanggal 2 Februari 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah jaga, lindungi di tengah-tengah pandemi COVID Omikron ini yang makin meningkat hari demi hari. Tapi demikian pula rohani kita biar makin meningkat. Kita semakin hati kita mau melekat dengan Tuhan. Hidup kita tidak tergantung kepada dunia ini. Memang firman Allah sudah digenapi, dunia akan lenyap. Tetapi bagi setiap orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan akan kekal selama-lamanya. Kita mencari Tuhan malam ini. Sebelum kita tidur, kita sudah beraktivitas sepanjang hari dari pagi, siang sampai malam. Sebelum kita berbaring tidur, kita terlebih dahulu datang kepada Yesus. Kita serahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berserah total kepada Yesus, Juru Selamat kita. Sebab hanya kepada Dia sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan malam ini di perjanjian baru, Bapak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita komit dari sejak 1 Januari 2021 pagi hari membaca perjanjian lama dari kitab Kejadian pasal yang pertama terus sampai kitab Maliaki. Terus kita berurutan. Kalau malam hari kita komit dari sejak 1 Januari 2021 kita membaca Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya sampai hari ini kita tanggal 2 Februari Rabu malam tahun 2022 kita membaca sampai di kitab Galatia dan seterusnya. Kita setia baca firman Tuhan sampai kitab Wahyu, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau setia, kita terus baca firman Tuhan supaya firman Tuhan menjadi sumber kebenaran, sumber kekuatan, menjadi makanan rohani buat kita, supaya kita menghadapi dunia yang banyak dosa ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang membuat kita letih lesu. Tapi kita datang kepada Yesus, sumber kebenaran yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saya membaca kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada Abraham.
Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ya, ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, sebab dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Amin. Sekarang iman itu telah datang, karena itu tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29 terakhir. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan bersama saya, yang merenungkan firman Tuhan, dan paling penting, mari kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lakukan Bapak Ibu, apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena mata kita tertuju kepada Yesus. Buat apa kita hidup dengan keadaan sehat, tapi hidup bagi dunia? Karena sedangkan dunia lenyap. Tapi biarpun apapun keadaan kita, biarpun dalam kesederhanaan kita, biarpun kita dalam pergumulan seberat apapun, mari kita belajar hati kita fokus hanya kepada Tuhan. Sentral kita kepada Yesus. Sebab sentral kepada Yesus, di dalamnya ada janji Tuhan. Dalam janji Tuhan yaitu janji hidup yang kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita berpegang kepada janji Tuhan. Kalau kita lihat sini hukum Taurat, kalau kita baca di sini, hukum Taurat itu diberikan pada waktu bangsa Israel tidak bisa diatur, saudara. Dalam rangka supaya Israel itu bertobat, karena banyak orang yang sudah kita baca dalam perjanjian lama sampai detik ini, saudara ya. Banyak orang masih tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak melakukan firman Tuhan. Hukum Taurat itu bicara firman Allah. Tapi saat ini kita landaskan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita bisa baca firman Tuhan. Kita bisa hidup sampai detik ini. Saya bisa setia melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena janji Tuhan Yesus. Itu karena anugerah Tuhan yang besar. Oleh karena itu mari kita jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Tapi kita mau hidup di dalam janji Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kita bisa hidup sampai detik ini. Kita bersetia sama Tuhan. Bisa melewati kemarin kita merayakan Imlek. Hari Raya Imlek. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan sehat. Kita bisa melewati COVID-19 varian Delta yang begitu ganas. Yang banyak sudah melewati, banyak orang meninggal karena varian Delta. Tapi puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Biarpun saat ini kita sedang lagi cemas, lagi susah karena COVID-19 yang belum selesai, Omikron. Bahkan saya mendengar lagi katanya ada lagi virus baru, varian baru. Saya tidak pedulilah. Pokoknya yang penting di dunia ini, jelas kata firman Tuhan, banyak masalah-masalah yang membuat kita duka cita. Dunia penuh dengan cobaan. Dunia penuh dengan nestapa. Dunia penuh dengan tangisan. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus Kristus ada kasih karunia Tuhan. Seperti Tuhan katakan di ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita dijadikan anak-anak Allah karena iman. Iman itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari firman Tuhan. Kalau dalam Roma pasal 10 ayat 17 saya mau baca. Roma pasal 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita membangkitkan iman kita, mau setia baca firman Tuhan.
Kalau saudara banyak mendengar berita-berita dunia, berita televisi, kalau bukan karena firman Allah, iman kita akan runtuh. Karena cemas, kita khawatir, kita takut, kita bimbang, kita tidak punya iman dibangun oleh berita-berita dunia. Tapi iman timbul karena dibangun oleh firman Kristus, oleh firman Tuhan. Saya mendapat kekuatan dari hari demi hari untuk beritakan terus firman Tuhan pagi dan malam. Oleh karena kekuatan ilahi Roh Kudus menyertai kita semua. Karena janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Dan ternyata terbukti. Saya dapat kekuatan bersama Bapak Ibu oleh karena Roh Kudus yang menolong kita. Dalam ayat 16, Yohanes 14 ayat 16 ada di dalam firman Tuhan ini, ada di dalam kitab suci. Saya mau baca. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ayat 17 dan apa? Di ayat 26. Tapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu firman Tuhan. Roh Kudus adalah penolong kita. Akan menyertai kita selama-lamanya. Dan akan mengajar kita. Mengingatkan kita. Untuk kita apa? Setia sama Tuhan. Untuk apa lagi? Kita beriman kepada Yesus. Sebab nanti kelak kita akan menerima janji Tuhan. Di ayat 29. Dan jikalau kami dalam milik Kristus, maka kamu jadilah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Coba, berhak menerima janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Biar kita hidup menurut kehendak Allah. Dan menurut kehendak Allah, saya kasih yang terakhir, 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Orang dunia ini akan lenyap Bapak Ibu. Dunia sedang lenyap. Dunia ini bicara manusia. Coba peristiwa-peristiwa dengan COVID dari tahun 2020 sudah banyak lebih dari 1 juta orang manusia di muka bumi ini sudah meninggal akibat kena COVID-19. Berarti sama sampai detik ini. Selama dunia ini masih berlangsung, dunia akan lenyap. Satu persatu manusia akan lewat. Seperti saya sudah katakan, banyak mereka menantikan kematian. Tapi bagi kita bukan menantikan kematian, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. 1 Yohanes pasal 2 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Bicara keinginan apa? Ya manusia. Ya dunia kan benda mati dunianya. Tapi manusia ini yang menuruti kehendak dagingnya, menurut keinginan dagingnya, menurut keinginan hatinya yang tidak diisi dengan firman Tuhan, mereka akan lenyap satu persatu, saudara, dengan segala kejahatannya, ya toh. Mereka banyak di sini yang berbuat jahat, perjinan terjadi, ya, perselisihan terjadi, perselingkuhan, pembunuhan terjadi, korupsi, banyak kejahatan dunia ini. Sejauh dunia ini masih ada, belum lenyap. Manusia-manusia ikut di dalamnya. Dan dunia ini membawa suatu tipuan muslihat. Membawa manusia itu hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kedagingan. Tapi mereka yang hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam dosa. Bertambah-tambah di dalam dosa. Mereka akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita semua adalah anak-anak di dalam janji Tuhan. Yang kita berpegang teguh kepada firman Allah. Akan hidup kekal selama-lamanya. Dan kita terus fokus kepada Tuhan. Kita mau berpegang pada janji Tuhan. Apapun keadaan dunia bisa berubah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kekal selama-lamanya. Mari kita mau cinta Yesus. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian ini. Serahkan hidupmu kepada tangan Tuhan. Dan percaya dalam Mazmur 37 ayat 5. Tuhan akan bertindak. Bukti nyata saya dipelihara sama Tuhan bersama Bapak Ibu. Sampai detik ini. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Sampainya kepada Yesus. Satu-satunya Tuhan di juru selamat kita. Dan Tuhan bersama kita. Amen. Amin. Amin. Wah, aku berserah. Immanuel. Amin. Haleluya. Wah, aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus juru selamat aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus juru selamat aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya.
kepada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat beristirahat, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Berserah total kepada Tuhan. Sesuai dengan ikrar, natsar kita, janji kita tahun 2022. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam seluruh aspek hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.